Apabila bangsa ini rusak dan hancur, maka ada 3 yang paling bertanggung jawab. Pertama, buzzer. Dan yang bertanggung jawab kedua itu buzzer. Dan yang ketiga yang paling tanggung jawab kalau negara kita rusak ini buzzer juga. Laku buzzer semua, iya. Karena kerjaannya begitu. Contohnya Presiden Jokowi. Di mata buzzer tuh baiknya luar biasa. Tapi di mata yang non-buzzer katanya makin baik. Tapi enggak tuh. Katanya enggak ngutang. Tapi ngutang tuh. Yang penting mudah-mudahan beliau legowo untuk mundur sajalah Pak. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini perdana. Di samping ada teman-teman tahu ya, mungkin ada Cyber TV gitu ya yang menyajikan dialog. Dan ini bentuknya podcast. Anda bisa lihat celoteh Babe Haikal. Hari ini saya sendiri dulu, berikutnya mungkin dengan teman-teman yang akan saya undang. Subscribe untuk menambah wawasan, dan seperti Bang Rocky Gerung canangkan, di tempat ini adalah markas akal sehat. Nah, subscribe dan follow dan bilangin teman-teman deh, biar akal kita semakin sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman sekalian, pemerintah banyak banget diserang oleh yang nggak suka tentunya dengan pemerintah, dengan mengatakan katanya dulu nggak bagi-bagi jabatan. Terus ternyata sekarang bagi-bagi jabatan. Sampai Abdi, musikus ya dari grup Slang, itu pun diangkat sebagai komisaris. Itu kan artinya bagi-bagi jabatan. Belum tentu juga. Jangan sinis juga. Ternyata beliau kan orang yang anti korupsi. Siapa tahu gitu loh, siapa tahu. Beliau bisa mengawasi perkorupsian. Nah, gitu ya. Itu positifnya. Selepas dari itu, saya pengen nyampaikan unek-unek sedikit gitu. Apa benar komisaris-komisaris yang diangkat itu adalah orang-orang yang selama ini vokal dulu terus diem sekarang, begitu kali? Enggak juga. Atau gimana sebenarnya? Silahkan pemirsa lihat sendiri. Silahkan pemirsa simpulkan sendiri. Saya telah mengumpulkan para komisaris-komisaris itu. 1, Fajrul Rahman. Fajrul Rahman. Mas Fajrul ini di zaman SBY paling getol demo untuk ya jangan ngutang, jangan apa gitu. Tapi sekarang diam. Apakah itu karena jadi komisaris? Nggak tahu juga. Bang Fajrul ini komisaris di mana? Di Adikarya gitu ya. Mulai diangkat paling awal tuh dia tuh beberapa tahun lalu tuh ya. Oke, kemudian Pak Victor Sirait. Pada waktu itu beliau ini menjabat rapat panitia ya, relawan Jokowi ya. Tapi kelihatannya Pak Victor udah meninggal ya. Kita doakan semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan gitu ya. Ada berikutnya Andi Gani. Andi Gani ini dulu ketua umum relawan buruh sahabat Jokowi. Karena ada kata-kata sahabat Jokowi itu, beliau sekarang juga jadi komisaris. Di mana tuh? Komisaris di PT PP Pembangunan Perumahan gitu ya. Terus ada lagi Arya Sinulinga ya. Beliau juga komisaris. Beliau ini dulu staf Pak Erik ya. Kemudian sempat jadi juru bicara TKN dan sekarang komisaris di Telkom gitu ya. Ada lagi Dwi Ria Latifah ya lengkapnya. Cukup dikenal namanya. Komisaris BRI. Waduh, ini anggota DPR RI dulunya ya. Sekarang aktif di partai berlogo moncong putih gitu ya. Arif Budimanta ini bukan Arif Budiman ya, ada Budimantanya. Ini komisaris Bank Mandiri. Beliau ini ada figur ya yang ya sah-sah saja lah kata Pak Erik ya. Lukman Edi juga dulu ini seingat saya sekjen di PKB ya. Juga pendukung ya, pengusung dan dapat jatah di Hutama Karya. Pak Lukman kalau ngeliat video ini, saya dulu staf di PT Hutama Karya ya sebagai PIO, Pusat Informasi Operasi, zamannya Pak Insinyur Cokorda atau Sukowati begitu. Nah, ini ada teman saya nih, Ulil ya. Bukan Ulil Absar ternyata. Ulil Niam Yusron gitu ya.
Beliau ini juga sebagai komisaris, ya dulu relawan Jokowi. Kemudian Eko Sulistyo ini komisaris juga di ITDC, ya sama ya, nggak lama setelah Bang Ulil ya. Terus kemudian ada Diah Kartika Rini Jumadi, siapa yang nggak tahu? Ingat Jasmev dulu zaman gubernuran, nah beliau juga udah aktif tuh ya. Beliau bahkan pelopor dah kalau soal apa namanya perbazeran begitu ya. Kemudian ada ini teman saya Zuhairi, ya teman nggak teman deh ya, belum pernah ketemu juga, cuman orangnya asik juga diajak ngobrol ya. Zuhairi Misrawi ini terkenal sangat kontroversi dalam pernyataannya, dalam menyebarkan paham yang dia yakini ya. Sempat beliau ingin jadi duta besar, tapi kayaknya nggak jadi itu ya. Kontroversinya juga banyak. Beliau komisaris juga ya, lumayan di Yodiak Karya. Ada Triawan Munaf. Triawan Munaf ini dulu kepala Badan Ekonomi Kreatif ya. Sekarang lumayan komisaris di Garuda. Garuda ya. Tahun berapa tuh saya ikut memarketingkan Garuda tahun berapa tuh ya dengan Pak Martani Husaini pada waktu itu. Udah lama banget waktu magang di S2 di ITB dulu. Nah ini teman saya nih, orangnya ceplas-ceplos, orangnya asik ya, Ibu Irma Caniago ya. Ibu Irma Caniago ini di mana? Pelindo ya, di Pelindo. Sebelumnya Bang Refli tuh. Bang Refli digantiin sama Bu Irma. Waduh, nggak usah sakit hati, santai aja. Digantiin nggak ya? Nggak tahu juga gitu ya. Pokoknya dulu Bang Refli salah satu komisaris, gara-gara vokal nggak jadi dah ya. Sekarang Ibu Irma menduduki komisaris. Terus ada lagi Kristia Budiarto. Kristia Budiarto ini, oh ya, kenal nggak Kang Dede? Nah itu dia, itu ya beliau ya. Kang Dede ini di Pelni ya, sering belayar kalau orang Pelni. Ada lagi Pak Zulnahar Usman. Nah, ini di BRI juga. Zulnahar ini dulu kalau nggak kenal dulu di Hanura. Saya pernah tuh melatih semua kader Hanura tuh di Hotel Merkur tuh dulu waktu pertama kali bentuk. Melatihnya motivasi dengan Pak Wiranto dan Pak Haritanu zaman awal dulu begitu ya. Ada juga Pak Budiman Sujatmiko. Ini orang cerdas ya. Pak Budiman Sujatmiko tuh orang cerdas. Jangan katain dia PKI, dia orang Muslim. Cuman apa namanya, mungkin pada waktu itu dengan PRD-nya sangat kental ya. Ini kan sebuah paham, nggak usah dihina-hina lah. Beliau, saya setuju kalau beliau sebagai komisaris independen di PTPN. Karena apa? Karena Pak Budiman ini orang yang dekat dengan masyarakat desa. Ya, Pak Budiman selamat ya, Pak Budiman. Terus ada Mustar Bonaventura. Namanya seru nih, Pak Mustar. Saya belum kenal dengan beliau, tapi BUMN yang memproduksi peledak lah begitu ya. Ini keren ya, PT Dahana namanya ya. Dulu ada lagi Pak Paiman Raharjo ini relawan sedulur Jokowi ya, jadi komisaris di perusahaan gas negara. Oh iya, PGN saya ngajar di PGN tapi dicoret. Iya. Seru, banyak BUMN yang mencoret saya. Banyak banget. Garuda juga termasuk. Ada puluhan lah yang mencoret. Kenapa dicoret? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Dani juga. Dini Santi Purwono. Ya. Ini juga komisaris. Komisaris di mana beliau? Dulu caleg di Partai Solidaritas. Ya. Beliau juga jubir di TKN dulu ya. Zaman Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Pak Ahok juga komisaris di Pertamina. Oh ya, saya 7 tahun kurang lebih sebagai vendor di Pertamina. Sekarang dicoret lagi ya. Nggak dicoret kali, belum dapat menang tender lagi untuk pelatihan di Pertamina. Mungkin kata-kata yang bijak begitu. Habis ini mudah-mudahan ya biar ikut kontribusi. Nggak ngarep biasa aja. Syukur, alhamdulillah nggak apa-apa. Gitu aja ya. Tadi dinaikin nama buzzer, ribet dah gua ada ya. Paling bisa emang buzzer. Oh iya, apabila bangsa ini rusak dan hancur, maka ada 2 yang paling bertanggung jawab. Pertama buzzer, dengan menebarkan yang buruk-buruk tentunya. Dan yang bertanggung jawab kedua itu buzzer. Lah, kok buzzer lagi? Oke, sorry. Ada 3. Dan yang ketiga yang paling tanggung jawab kalau negara kita rusak ini buzzer juga. Lah, kok buzzer semua? Iya, karena kerjaannya begitu.
mengemas sedemikian rupa. Contohnya Presiden Jokowi, di mata buzzer tuh baiknya luar biasa. Tapi di mata yang non buzzer katanya makin baik, tapi enggak tuh. Katanya enggak ngutang, tapi ngutang tuh dan seterusnya. Dah, yang penting mudah-mudahan beliau legowo untuk mundur sajalah, Pak. Ya, dengan mundur mudah-mudahan Bapak bisa memberi kesempatan kepada yang lain gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak mau mundur ya hak Bapak juga. Kita cuma bisa membandingkan data, mendengarkan para pengamat yang terkenal jujur, lurus, independen, berpihak kepada rakyat, mengusulkan Bapak itu mundur. Kalau Bapak nggak mau mundur nggak apa-apa, itu hak Bapak. Kita cuman baiknya Bapak mundur gitu ya, mundur baik-baik, ya kemudian menyerahkan kepada yang bisa, yang jago gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi biarpun saya minta dan setuju Bapak mundur, saya mendoakan Bapak selalu menjadi orang yang mukmin dan mutakin. Lalu kemudian komisaris berikutnya Hadratus Syekh, dulu pendiri Nahdlatul Ulama. Itu Masya Allah Hadratus Syekh. Ingat kita kalau dengar sebut namanya. Kiai Haji Said Agil Sirot. Pak Kiai kita ini komisaris di kereta api. Ya. Mudah-mudahan dengan beliau ada di situ bisa memberantas korupsi, Pak. Ya, mudah-mudahan kalau ada dan kelihatannya kan katanya rugi terus. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Kiai di sana untung begitu ya. Nah, ada lagi nih komisaris yang merupakan Kiai Marsudi Suhud. Beliau ada di MUI juga, di PBNU juga gitu ya. Nah, dapat komisaris di PT Bandagara Reksa. Nah, ini Persero ya, Persero. Nah, the last but not least itu Bang Abdi Sleng. Beliau komisaris di Telkom. Nggak usah sirik yang nggak dapet. Ada buzzer, udah mati-matian jilatnya deh. Udah jilat kiri kanan depan belakang atas bawah tetap nggak diangkat. Nggak apa-apa, nggak usah sirik ya. Kenapa Abdi yang disorot? Abdi itu terkenal loh, dia tuh pegiat anti korupsi loh. Siapa tahu begitu dia diangkat di situ ternyata bisa mempengaruhi orang-orang supaya nggak korupsi. Begitu kan ya? Ya, nah gitu aja cukup. Nanti kalau ada tambahan saya tambahin lagi. Tapi cukup untuk kali ini biar masyarakat tahu siapa yang diangkat oleh negara untuk duduk di komisaris independen. Dan mudah-mudahan ini kita doain aja deh ya. Saya selalu demennya doa deh. Kita doain supaya lebih baik dan kita doain semoga pemerintahan lebih baik, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.